Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'da. Tama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di dalam masjid tempat yang mulia ini, Masjid Al-Ihsan. Atas nikmat ini mari sama-sama kita ucapkan nafas hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bersalam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, suri tauladan kita umat Islam dan rahmat bagi seluruh alam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bila mengawali kajian kita, mari sama-sama kita buka dengan membaca Alkitab dan niatkan juga semoga dengan bacaan kita ini mengalirkan pahala untuk kita ya, menjadi pembuka kebaikan, pintu keberkahan untuk kita, keluarga kita, untuk kerabat kita, teman-teman kita, seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Ya. Kemudian kita baca doa tahiyat. Ya. 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Alhamdulillah. Jadi yang bacaan doa itu yang bawah itu boleh dibaca, boleh tidak. Kalau hafal bagus ya. Terus itu cara membacanya pun tidak apa, nggak pakai tajwid ya. Beda sama Al-Quran. Kalau baca hadis, baca doa, misal nggak pakai tajwid nggak apa-apa. Itu kan ada wa min fitnatil mahya, gitu kan? Harusnya kalau di Quran wa min fitnah, gitu kan? Tapi kalau baca doa nggak apa-apa, wa min kayak gitu, ya, nggak masalah. Beda sama Al-Quran. Kalau Al-Quran fardu ain, pakai tajwid itu fardu ain, ya, gitu. Sama halnya ketika membaca hadis. Hadis juga sama, ya. Tidak apa-apa, tidak pakai tajwid. Karena yang dituntut memakai tajwid itu adalah ketika membaca Al-Quran. Baik. Kemarin kita batas tasnya Fatihah tadi. Ya, kemarin batas ayat pertama. Bismillah dulu ya. Ta'awuz. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin udah belum? Baik. Kita coba ya. Saya duluan, kemudian diikutin ya. Kita coba talaki dulu. Sebelumnya diulang dari awal sampai Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, atas itu dulu, kemudian ikutin saya. Coba. Nah, jadi berapa harokat? Harokat itu gerakan. Gerakan 1, gerakan 2. Maliki. Nah, sebagian orang udah ucap maliki. Nah, salah. Maliki. Yaunya kayak gini. Yau. Ya. Tambah waw mati. Yau.
Jadi bukan yau, bukan gitu, tapi yau, yau. Jadi yaunya itu wawunya udah mati di sini. Yau. Nah, jadi ini tinggal mati hitungan ketukan daripada sukun. Ini yau. Matinya di sini. Yau. Yau. Bukan yau, bukan gitu. Yau. Yau. Bisa dipahami? Jadi sukun itu juga mati satu harokat, ditahan satu harokat. Maliki yaum. Nah, gitu. Middin. Kalau ada angin nanti kayak ta. Middin, tin. Nah, itu kayak ta kan? Maka dal itu tidak ada angin. Tidak ada angin. Middin. Tahan supaya tidak ada desis. Middin. Maliki yaumiddin. Ya, silakan. Langsung kita praktek. Maliki yaum. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, Hasan. Terus yang itu dulu. Maliki yaumiddin. Ya, Hasan. Sebelahnya. Maliki yaumiddin. Hasan. Terus. Maliki yaumiddin. Ya, terus. Maliki yaumiddin. Ngonyongin lagi. Yau. Maliki yaumiddin. Ya, Hasan. Maliki yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddin. Ya, terus. Maliki yaumiddin. Liki. Maliki yaumiddin. Ya, terus. Maliki yaumiddin. Ya, terus. Maliki yaumiddin. Ya, jadi ingat yang sering salahnya di mana tadi? Lik sama yau. Nah, itu yang sering salah tuh. Middinnya kayak ada angin. Nah, itu sering salah juga. Jadi 3 kesalahan itu sering terdengar kadang. Maliki yau. Ada yang gitu. Maliki yaumiddin. Nah, din ada angin. Nah, itu salah. Jadi gimana tadi? Maliki yau middin. Nah, ditahan supaya tidak keluar angin ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Bareng-bareng serempak itunya intonasinya sama, seimbangkan ya. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Agak ada yang kecepatan tadi ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, baru terdengar seimbang. Jadi nadanya ini boleh nada apa saja, cuma keseimbangan ya, keseimbangan. Sekarang kita pakai tempo tadwir ya. Tempo apa? Tadwir.
tadwir. Ada tahqiq, ada tadwir, ada hadr. Nah, ada cepat, ada lambat, ada lambat, ada sedang, ada cepat gitu ya. Nah, kita yang sedang. Kalau yang agak lambat itu dia kayak ori gitu ya. Nah itu agak terlalu lambat. Susah gitu nanti. Jadi yang sedang gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya, ini mudah yang ini kan. Kita masuk yang agak susah nih. Nah, ini agak susahnya di mana nanti itu benerin yang ini, yang do itu, ya itu agak susah itu. Bagi yang udah sering panjangin itu agak lumayan gitu. Harus diulang beberapa kali. Coba kita tes dulu ya. Iya na'budu wa. Tahu yang mana? Na'budu wa, yang itu ya. Na'budu wa. Na'budu wa. Na'budu wa. Na'budu wa. Na'budu wa. Na'budu wa. Iyyaka na'budu wa. Iyyaka na'budu wa. Nah, jadi yang itu yang sering keliru. Kita belum tahu nih. Belum tahu siapa yang kelirunya, belum tahu kan. Jadi yang sering di luar maksudnya, yang sering di luar didengar itu dipanjangin du. Ya. Lagi kadang-kadang dia biasa mimpin tahlil, ya kan? Kadang masih dipanjangin, yang lain ngikut. Nah, ini bahaya. Fatal. Fatalnya apa? Orang lain jadi ikut salah. Gitu ya. Dia mimpin iyyaka na'budu wa iya. Jadi orang semua ngikut bacaan dia. Fatal enggak tuh? Fatal. Nah, jadi difasihkan dulu. Udah fasih itu, baru pimpin lah. Enggak apa-apa, mimpin tahlil ya. Jadi ya namanya kita kadang di kampung ya standarnya sama ya, orang kampung kadang ya sama aja bacaannya. Cuman kita berusaha memperbaiki itu semua, insya Allah Allah beri jalan. Kita coba lagi. Iyyaka na'budu wa iya. Iyyaka na'budu wa iya. Nah, itu tadi tekan ya. Iya wa iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya wa iya. Ada juga sebagian tuh dia bacanya gini, wa iya. Ada yang pernah dengar? Ya. Hilang suaranya. Kalau hilang itu mengurangi sifat. Mengurangi apa? Sifat. Jadi kayak gini. Sifatul huruf ini salah satu rukun tajwid yang harus kita pelajari. Makharijul huruf, tempat keluar huruf. Yang kedua sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Makharijul huruf, ya ini dia berada di tengah-tengah lidah. Ya. Ya. Jadi terasa tengah lidah kita kan agak dekat kepada langit-langit tuh. Sya. Sama.
Satu lagi ja. Ja. Nah, huruf jim itu sama, mendekati langit-langit. Kalau jim lebih lekat ya. Ja, Ja. dekat, lekat, Ja. nempel. Ja, Ja. sampai enggak ada ruang buat angin. Ja. Ja. Makanya ada kesalahan di huruf jim itu kadang keluar angin. Ja, nah itu ada angin berarti masih salah. Ja. Tempelkan di langit-langit. Ja. Ja. Nah, sampai tidak ada angin. Ya. Ja. Kalau iya, dia tidak nempel. Ja. Ya. Tapi ada ruang. Iya. Sifatnya satu, dia jahar. Tidak ada angin. Yang kedua, dia ini sifatnya masih ada suara. Istilahnya rokhawah. Masih ada suara. Beda kayak ba, beda kayak ta. Hatta, coba. Ada nggak waktu nempel itu dia suaranya keluar? Waktu nempel, waktu tasbih. Ada? Hat, terdiam. Terdiam, itu sifat namanya. Tapi ada yang mengalirkan suara. Kalau ketika nempel, ketika tasbih. Contoh apa yang mengalirkan suara? Basa. Ada? Sa, huruf sa. Basa. Ya kan? Kemudian ada lagi tuh yang nempel dia ada suara. Misalnya apa ya? Ada suara tuh contohnya lagi apa ya? Contohnya ya. Situ ada nggak? Ah itu ihdinas. Ada suara? Waktu nempel tasdid ada suara? Nas. Ada suara? Itu namanya rokhawah. Nah, sifatnya ya itu rokhawah. Ada suara ngalir. Nah, kalau kita bacanya kayak gini, iya, ada suara? Nggak ada, berarti mengurangi sifat rokhawah. Yang ada, yang hilang suara itu ketika nempel. Yang pertama, huruf hamzah, a, jim, ja, hajjal, haji, haji, hijjul, hijjul. Nah itu hijjul. Waktu tasdid dia hilang suara. Hijjul baita, hijjul. Ya. Dal, maliki yaumid. Hilang suara tuh pas nempel tuh. Middin. Nah, kan hilang waktu nempel tuh. Nah, itu namanya syiddah. Qaf bil haqq. Coba. Bil haqq. Nah, diam dulu baru mantul. Haqq. Haqq bil haqq. Bil haqq. Kalau dibariskan bil haqqi. Bil haqqi. Nah, jadi nempel terdiam. Ya. To. Apa to? Contohnya apa? At-talaqu. Tolak. Talak kalau kata bahasa ini. Tolak. At-talaqu marratan. Talak itu batasnya cuma 2 kali. Ya. Kalau yang ketiga, talak bain namanya. Nggak bisa rujuk lagi. At-talaqu marratan. Cuman batasnya talak itu 2 kali. Kalau misal mohon maaf, ada fulan namanya A. Kemudian dia mentalak istrinya. Ya, talak 1. Kamu saya talak kata A. Kemudian dia langsung bilang, saya rujuk lagi. Itu sudah kena 1. Walaupun main-main. Kalau sekali lagi dia berarti udah batas akhir dia. Nggak bisa lagi nambah kata talak itu. Kalau dia nambah sekali walaupun main-main, jadi talak bain. Jadi masalah talak itu nggak bisa main-main. Ucapinnya main-main jadi, apalagi serius. Nah, jadi nggak bisa main-main kata talak itu. Ya. Moga Allah jaga kita. Amin. At-talaqu marratan.
Tolaku. Coba. At-talaqu. Hilang suara? Hilang. Berarti to satu ya. Ada nggak huruf ya? Ba. Rabbil. Rabbil. Hilang suara? Hilang. Ya kan ba ya. Kaf. Makkah. Makkah. Bakkah. Bakkah. Hilang suara? Kaf satu lagi. Ta. Hatta. Hatta. Hilang suara? Hilang. Berapa kemuanya? A, ja, da, ko, to, ba, ka, ta. 8. Ada ya di situ? Marhaban. Masya Allah. Silakan Bang. Ada ya nggak di situ? Dalam 8 itu tidak ada. Tidak ada ya. Berarti ya ini tidak ada sifat syiddahnya. Artinya apa? Dia punya sifat rokhawah. Ketika tasdid maka mengalirkan suara. Sehingga pembacanya bukan ya bukan gitu. Tapi dialirkan suara. Iya. Coba. Iya. Nah, jadi ditekan. Iya. Iya. Tasdid tetap satu harokat nempelnya. Ini contoh. I kan langsung tuh kita ke iya nih. I. Nah itu. I. Suaranya ngalir satu harokat. I. 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 Iya. 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 Coba. Iya. Coba. Iya. Bisa? Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa budu wa iya. budu wa iya. Jadi bu dengan du itu seimbang satu harokat. Budua, Budua. budua, Budua. budua. Cepat itu ya. Kalau ini kita lambat nih. Sedang. Budua. Budua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas. 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 S. S. Sasa. Sasa. Beli sasa. Apa sasa itu? Bumbu ya. Es. Beli es. Beli es dingin. Pakai es biasa. Es. Beli es. Beli es. Di mana lidahnya terasa? Es. Sa. Sa. Tempelkan di antara gigi bawah dan atas. Es. Es. Lebih condongnya ke bawah malah. Es. Es. Sa. Sa. Jangan sampai kena sya. Kalau sya itu ngambang lidahnya. Kalau es ini dia lebih dekat ke gigi. Gigi. Es. 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 Sa. Sa. Sasa. Sa. Sa. Nas. Nas. Ta. Ta. Jadi ketika nas dibuka dikit. Nas. Ta. Ta. Bisa? Kalau enggak kayak gitu, nanti kayak gini jadi nastoin. Nah, ada yang baca gitu? Ada. Makanya saya bilangin ini karena saya pernah mendengar orang baca gitu, ya. Katanya gini, nastoin. Nah, padahal huruf sin. Nas, ininya diginiin dikit supaya suaranya s. Nas. Ya. Nasta'in. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Kita coba ya. Pak Ruli duluan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ahsan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hampir hilang suaranya. Hampir, tapi masih ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hampir kena shot. Kanas. Kanasta'in. Kanas turunin. Kanas ta'in. Kanasta'in. Coba sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ahsan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik tadi ya. Turunin. Kanas ta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ainnya kurang. Kanas ta'in. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hampir. Saya coba ikutin sekali lagi. Nasta'in. Nasta'in. Kena shin. Coba lagi. Sa. Sya. S. Esh. Jangan sya ya. S. Esh. Sa. Sya. Sya. Bukan. Lidahnya dekatkan ke gigi lagi. Sya. Sya. Ya. S. Esh. Esh. Sa. Sya. Sya. Ya. Nasta'in. Nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budunya yang berubah. Biasa itu, biasa. Kadang yang satu betul, yang satu berubah itu biasa. Biasa. Jangan grogi, biasa. Iyyaka na'budu wa Budu pendek ya. Budu wa i. Budu wa iya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gagal fokus. Yang tadi udah betul ya. Ya nggak apa-apa. Kita coba perbaikin yang budunya dulu. Iyyaka na'budu wa i. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ya, begitu. Dilanjutkan. Iyyaka na'budu wa Berubah lagi. Kita coba lagi. Iyyaka na'budu wa i. Iyyaka na'budu wa Dilanjutkan. Saya mancing aja. Iyyaka na'budu wa terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, enggak apa-apa. Lanjut dulu. Ya. Masya Allah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Hasan. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Turunin dikit. Kanas. Nas, ah? Agak senyum dikit. Kanas. Nasnya tuh? Nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Hasan. Terus Nah. seterusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Hasan. Sebelahnya Bang Angga. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, alhamdulillah. Kita coba serempak 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tadi yang sin
itu supaya suara kita tidak menebal. Jadi caranya kita agak seperti senyum ya, bukan betul-betul senyum bukan ya. Senyuman gini ya. Nah, tapi agak artinya supaya bibir bawah kita turun. Nas, otomatis lidah kita juga turun. Sifatnya nanti istifal kalau dalam bahasa Arabnya, merendahnya lidah. Sehingga kalau lidah sudah merendah, ketebalan itu hilang. Kalau dia agak naik dikit aja, itu kayak shot nanti. Makanya mengantisipasi itu jangan sampai bibir kita yang bawah ini naik. Supaya apa? Supaya tidak menebal suaranya. Caranya gimana? Agak disenyumkan dikit. Nasta, nasta, nasta. Bisa? Baik, kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Batas ini ada pertanyaan, silakan. Boleh ya? Bebas pertanyaannya, kita buka secara umum. Mau kajian fikih boleh, tentang sholat boleh, tentang kurban boleh, tentang tauhid boleh. Ya, bebas. Selagi saya bisa jawab, insya Allah jawab sekarang. Kalau nggak bisa nanti PR. Ya, silakan. Ada waktu kita setengah jam. Ya, pakai mic-nya tolong. Untuk yang kanas, saya pernah dengar kalau kita langsungkan iyyaka na'budu wa iyyaka nas, katanya kanas itu artinya tidak bagus. Apakah ada jeda di nas itu, nasta'in atau wa iyyaka nasta'in? Jadi begini. Maksudnya? Memang agak susah-susah payah sih ini. Tahsiniyah, bab tahsiniyah ya. Memang kadang-kadang itu innama, contoh ya. Ada inna itu nyambung sama ma. Innama. Ada innanya sendiri, ma-nya sendiri. Ini kan bingung kita nih. Gimana cara untuk membedakan, ya kan? Dia ini tulisannya nyambung ataukah terpisah. Maka dalam bab tahsiniyah itu dia ada seperti yang satu itu nadanya agak direndahkan supaya nggak kelihatan nyambung, ataupun agak ditinggikan supaya kelihatan terpisah, gitu kan? Innama. Ada perbedaan nggak di situ? Nah, kalau yang kedua itu seakan-akan nyambung inna sama ma. Kalau yang pertama tadi seakan-akan terpisah. Nah, sekarang kita balikkan ke sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Perhatikan ka dengan nas tadi. Kalau kita misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka kanas. Kalau kita kayak gitu, berarti seakan-akan sambung. Tapi kalau kita dengan tempo, dengan nada yang betul-betul kita perhatikan tadi, per hurufnya seakan-akan itu ada pemisah begitu ya. Maka tidak terhitung menyambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu seakan-akan nasta'in itu terpisah. Tapi kalau dipisahkan betul, maka nanti jatuhnya berbeda hukumnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jadi sakta. Tidak ada sakta di situ. Salah juga. Kalau misalnya kita panjangin kayak gini. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seakan-akan K-nya jadi panjang.
Jadi agak serba susah-susah, gampang lah gitu ya. Nah, Kalau di artinya gimana, Ustaz? kalau di artinya, kalau saya kanasa itu artinya apa ya? Menyapu kalau nggak salah saya. Kanasa, coba cari saya nggak pakai HP ya. Coba Pak Ruli cari di Google Translate. Kanasa atau di ChatGPT, kanasa bahasa Arabnya apa? Seingat saya menyapu. Seingat saya, kanasa. Ya, artinya menyapu kalau K-nya disambung dengan kanasa. Ya, kanasa. Sinyal susah ya. Jadi begitu. Jadi kalau kita pakai alur yang seperti yang saya talakikan, itu insya Allah aman ya. Karena kita sesuai dengan apa tadi? Porsi huruf-hurufnya sudah kita sesuaikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nah, kan? Kanas udah berubah kayak intonasinya udah berubah begitu. Nah, sehingga apa? Tetap pada kata yang berbeda. Begitu ya, insya Allah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Untuk yang tadi pendapat yang mengatakan dipisah tadi, khawatirnya K-nya jadi panjang. Satu. Khawatirnya yang kedua, K-nya berhenti jadi saktah. Itu malah berdampak dia dalam bacaan apa malah nggak ada. Qiraat manapun nggak ada saktah. Berhenti sejenak itu ya. Ya itu nggak ada dalam itu. Nah, makanya untuk ambil amannya itu kita semacam kayak intonasi begitu yang kita rubah gitu, supaya terpisah nada satu kata dengan kata yang lainnya. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Baik. Ada pertanyaan lagi silakan. Tolong pakai mic-nya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gini Pak Ustadz, kan pernah dengar orang tuh baca Al-Fatihah itu gini Pak Ustadz. Kan itu kan ada Ar-Rahmanir Rahim ya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu pernah disambung. Sambung. Itu apa nggak berubah arti Pak Ustadz? Nar-Rahman jadinya. Baik. Pernah kita dengar itu kan? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Jadi begini. Nyambung itu bahasa istilahnya wasol. Apa? Wasol. Nyambung. Menyambungkan ayat ke ayat yang lain harus pas harokat ujung. Dan hukum mad arid disukun tidak berlaku. Yang 4 harokat, yang 6 harokat tidak berlaku. Yang berlaku hanya 2 harokat. Ujungnya harus pas. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ujungnya? Mim, barisnya kasroh, baris bawah. Kalau kata kita tuh mim date ma, mim bawah, mim depan mu, ma mi mu gitu kan? Date bawah. Nah, mi kasrah, bahasa Arabnya kasrah. Mi. Kemudian alhamdu. Alhamdu itu ada alif, ya kan? Cuman itu istilahnya itu hamzah wasal. Alhamdu itu istilahnya hamzah wasal. Ketika disambungkan wasal mi kepada hamzah wasal itu, maka hilanglah bacaan alif itu. Bacaan A-nya hilang. Sehingga apa? Yang tinggal lam mati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzah wasal hilang. Jadi bukan mi alhamdulillah, bukan. Tapi apa? Mil. Apakah merubah arti? Tidak. Asalkan betul cara membacanya. Ya. Ini contoh Pak Ustadz. Rabbil alamin ar-Rahman. Betul. Itu ar-Rahman, ada hamzah wasal lagi, alif yang tidak ada baris itu, ya kan? Kalau diwasalkan maka bacanya nar. Karena kenapa? Nar. Langsung nempel kan? Wasal. Nah, sehingga alif dan lam itu hilang. Tidak merubah arti. Tidak merubah arti.
Boleh? Boleh. Secara qiraat boleh. Itu namanya bacaan wasol. Ya. Tapi harus betul ujungnya. Jangan yang itu nar kita baca Rabbil alaminir. Nah, itu nggak boleh. Fatal. Kalau sampai perubahan harokat fatal. Ya. Jadi ada syaratnya tadi ya. Ingat. Kalau dia berupa mat arid disukun yang di ujung, maka yang berlaku hanya 2 harokat apabila mau wasol. Ya. Kemudian huruf setelahnya yang diwasolkan tadi kalau berupa alif lam, ya, faedahnya hilanglah hamzah wasolnya. Masuk kepada huruf setelahnya yang berharokat. Misal harokat sukun, misal harokat tasdid. Ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim, maka matikan lamnya. Kalau dia yang alami, nar, masukkan ke ro-nya, begitu. Gitu ya. Kemudian ada lagi tuh. Ihdinas. Nasta'inu. Ketemu ihdinas. Apakah kita baca? Nasta'inu ih. Ada yang baca gitu? Sering dengar. Itu salah. Kalau dia wasolkan baca seperti itu salah. Tapi tidak merubah arti ya. Karena kenapa? Kalau dia wasolkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas, itu salah cara bacanya. Cuman tidak berubah arti. Karena seakan-akan dia itu mengucapkan ihdinas seperti biasa gitu. Cuman yang nu-nya dibaca gitu. Harusnya kalau dia wasol itu i hilang. Kenapa hilang? Karena itu bukan hamzah asli, bukan hamzah yang berharokat asli, itu tambahan. Asal katanya hada, maka tambahannya adalah hamzah wasol itu. Karena bukan hamzah asli, maka dia ketika diwasolkan hilang hamzahnya, maka tinggal nu sama ha saja. Nasta'inu. Bisa? Jadi bukan nasta'inu bukan. Tapi kalau diwasolkan nasta'inu dinas gitu. Ya. Saya paham ya? Ya, silakan. Tolong. Mungkin Pak Ustadz, Ya. ini masalah komat nih Pak Ustadz. Masalah Komat. Ya, silakan. Iya kan yang komat ini Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Jadi apakah pakai wa atau tidak gitu ya? Jadi qomat. Lafaz iqamat itu kalau dalam mazhab Hanafi itu sama kayak azan. Kalau mazhab Hanafi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Cuman bedanya kalau pertama azan dia tuh lama kan? Allahu Akbar kayak kita sama. Tapi begitu qomat mereka sama pakainya. Apa pakainya? Sama lafaz azan itu persis, tapi lebih cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sekarang yang kita itu tidak sama kayak mazhab Hanafi. Kebiasaan kita di Indonesia itu kalau azan yang Allah Akbar 4 kali jadi 2 kali. Yang syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah maka jadi 1 kali. Kalau azan kan 2 kali. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau azan kan 2 kali ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi di azan kan tidak pakai wa asyhadu anna. Betul? Pakai enggak di azan? Tidak. Maka dalam iqamat pun tidak pakai wa. Analoginya begitu ya. Bagaimana apabila orang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Tidak masalah. Hanya saja tidak sesuai kaidah. Tidak sesuai kaidah. Kapan dipakai wa asyhadu? Ketika tasyahud. Ketika tasyahud. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kan tangan kita gini ya. Kalau kita tasyahud baru pakai wa asyhadu.
Posisi gini ya. Ini di ujung lutut nih. Asyhadu alla ini dari awal nih, dari at-tahiyatul, ini kayak gini tangan kita nih. Bisa? Kayak gini. Bisa? Jempolnya di sini. Ya, di sini. Ini yang afdal menurut Syafi'i ya. At-tahiyatul. Jadi pertama tahiyat tuh sudah kayak gini tangan kita. Sudah siap. Nah, taruh di ujung lutut. Telunjuknya ini taruh di ujung lutut. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, pas illallah baru diangkat. Ulangi lagi ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pakai wa asyhadu yang itu. Terus sampai terakhir itu enggak diturun-turunin. Pas dia misalnya tasyahud awal ya kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, langsung takbir berdiri kan. Allah, baru ininya dilepas gitu. Ketika salam kemarin ya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ininya baru dilepas setelah salam kedua. Jadi nggak usah diinikan. Begitu. Jadi pertanyaan tadi azan sama iqamat sebenarnya sama lafaznya ya. Hanya saja dalam iqamat dikurangin. Yang tadinya 4 jadi 2 gitu ya. Yang tadinya 2 jadi 1. Hanya saja tidak pakai wa. Karena lafaznya sama kayak azan. Karena diistilahkan apa? Iqamat itu azan. Bainal azanain, di antara dua azan. Di antara dua azan. Kalau Nabi mengistilahkan qomat itu juga azan di antara dua azan. Ada ya hadis Bukhari-nya itu tentang sholat setiap antara dua azan itu ada sholat sunnahnya. Termasuk qobliyah maghrib berarti. Ya kan? Ada ya di situ ya. Nah, diistilahkan dua azan. Maka kalimatnya pun sama dengan azan. Hanya saja ada riwayat yang tadi dipakai sama mazhab Syafi'i ini dia pakainya mengurangi yang 4 jadi 2. Kalau Hanafi sama. Betul-betul sama. Persis kayak kalimat azan. Azan hanya ditambah sama qad qamatis shalah gitu. Ya. Baik, ada lagi sebenarnya? Ya. Izin tanya Pak Ustadz. Ya. Jadi berkenaan dengan saya kalau dengar kita sholat di Mekah, Masjidil Haram, itu kan ketika imam bertakbir ada yang balik, umpamanya Allahu Akbar, ada diulangi lagi. Ketika yang kita naik dari ruku berdiri artinya itidal. Jadi kan kenapa tidak diikuti ketika itu kan Pak? Imam Sami Allahu liman hamidah yang kita dengar Rabbana lakal hamd. Kenapa tidak dibaca juga diikuti Sami Allahu liman hamidah? Itu seperti apa Ustaz? Terima kasih. Baik. Tempat kita ada nggak mubaligh? Tidak. Jangan. Kalau tempat kita bahasa mubaligh itu penceramah. Tapi yang dimaksud di sini mubaligh yang kayak di Mekah. Orang yang menyampaikan suara imam namanya mubaligh. Menyampaikan suara imam. Kalau zaman dulu tidak ada mic. Sehingga orang yang banyak ratusan itu tidak kedengaran suara imam. Maka diperlukan beberapa mubaligh. Mungkin jarak berapa meter ada mubalighnya. Sehingga misalnya kan 124.000 misalnya. Tapi kalau zaman Nabi Muhammad SAW, suara Nabi itu didengar sama orang belakang. Itu kan mukjizat ya. 124.000 itu wajib ya. 124. Coba bayangin berapa banyak orang yang ngumpul, suara Nabi dari depan sampai ke ujung belakang terdengar, itu satu mukjizat kalau menurut saya itu. Nah, sedangkan ketika zaman-zaman kayak orang kajian kayak hadis misalnya itu kan. Nah, yang satu Imam Bukhari baca, yang satu ini perlu adanya mubaligh gitu ya.
termasuk apa ya? Itu sunnah sebenarnya ya. Kalau imam ini jadi imamnya sholat itu. Makanya di Mekah itu sampai sekarang mereka masih mengamalkan sunnah mubaligh. Tapi tempat kita tidak dipakai. Ya, asisten. Ya. Maksudnya pertanyaan Ya, gini, Tan. bentar. Hah? Ya, saya paham. Saya udah nangkap pertanyaan. Jadi begini, jelaskan yang mau balik dulu. Nanti ada yang nggak jelas, gitu kan? Apa itu? Kenapa mereka harus menyampaikan suara, meninggikan suara daripada imam tadi? Itu kan ada pertanyaan tuh. Sebenarnya dalam satu pertanyaannya ada dua yang kandungan pertanyaan sebenarnya yang perlu dijelaskan. Ya, saya sudah menangkap pertanyaan. Kemudian, udah paham yang salah mubaligh ya? Itu juga sunnah. Hanya di tempat kita tidak kita pakai. Tidak umum, tidak lazim. Ya, itu satu. Kemudian masalah sami Allahu liman hamidah dalam mazhab Syafi'i tetap membaca sami Allahu liman hamidah. Apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka katakan juga sami Allahu liman hamidah. Hadisnya ada. Hanya saja dalam pemahaman mazhab yang lain mereka menafsirkan beda. Mentakwilkan hadis itu beda. Sehingga yang diamalkan yang tadi itu. Jadi beda mazhab. Beda mazhab. Jadi kalau kita nggak tahu, jangan ikut-ikutan aja gitu. Itu maksudnya saya tuh gitu. Ya, keutamaan kita mengucapkan apa yang diucapkan imam itu juga ada hadisnya. Ketika imam bilang sami Allahu liman hamidah, kita baca juga sami Allahu liman hamidah. Bisa dipahami ya? Terus kalau misal kita ngikut yang cara itu boleh ya, boleh-boleh saja. Ya, toh ada mazhabnya. Ada ulama yang mentawilkan kayak gitu. Boleh? Boleh. Nggak masalah. Bisa dipahami Pak ya? Yang utama yang mana? Kalau secara pribadi sesuai kebiasaan kita. Kalau umumnya tempat kita tuh mazhab Syafi'i, pakai sami Allah dibaca juga, ya kita pakai tetap yang itu aja. Pakai yang apa? Baca sami Allah juga. Imam baca sami Allah liman hamidah, kita baca sami Allah liman hamidah. Terus dilanjutkan sama bacaan itu tadi. Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Ada riwayat yang pakai walakal, ada pakai lakal gitu ya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Betul ya? Tangkapan saya betul ya pertanyaannya. Ya, alhamdulillah. Iya, betul. Alhamdulillah. Ya, mic-nya masih hidup ya, hijau. Alhamdulillah. Ya, satu pertanyaan lagi, boleh? Ada lagi nanya? Mas. Ya, silakan. Mic-nya tolong dikasih. Ini izin Pak Ustadz, ada dua pertanyaan. Ya, silakan. Yang pertanyaan pertama itu ada yang menyampaikan bahwa sholat itu nggak boleh menjem Pak Ustadz. Sholat nggak boleh menjem ya? Iya, ada juga yang ngomong sunahnya itu diharuskan untuk melek gitu ya Pak Ustadz, memandang ke tempat sujud. Jadi aku nih kalau memandang ke tempat sujud tuh Pak Ustadz kadang pikirannya tuh main apa kemana-mana gitu loh. Kurang fokus. Aku lebih fokusnya menjem ayo kayak gitu. Gimana Pak Ustadz? Pertanyaan pertama, yang kedua? Yang keduanya itu tentang itu tadi Pak Ustadz yang di Atahiyatul tadi kan ada yang terakhir tuh sambungannya. Ini Allah azab jahannam. Yang itu kalau aku nih ini Pak Ustadz apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, ada tambahannya di situ Pak Ustadz. Itu enggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Jadi dua pertanyaan ya. Iya, kita itu bahas. Pak Ustadz. Nih penutup ya. Iya Pak ya. Pertanyaan pertama, mejam. Iya. Mejam itu termasuk makruh dalam sholat. Makruh berarti ya Pak Ustadz. Menguap terus ditutup gini juga makruh. Mengusap wajah juga makruh. Apa hukumnya? Makruh ya. Kalau makruh ya kita jangan mejam gitu aja. Gitu ya. Diusahakan fokus kita. Kalau sujud, fokusnya kita ke hidung. Kalau kita berdiri, fokusnya ke sujud. Kalau kita ruku, fokusnya ke dua mata kaki kita tuh. Dua jari kaki, maaf. Dua jari jempol itu. Jempol kaki itu. Atau kita fokusnya ke sujud juga boleh juga. Ketika ruku, saya ulangin. Ketika berdiri, fokus mata kita ke sujud. Ketika ruku, dua apa tuh namanya? Maaf, dua jari jempol itu ya. Dua jari jempol itu. Fokus kita atau antara itu. Atau antara. Ya. Ketika sujud,
Hidung kita nempel ya. Ikut nempel. Sunnah hukumnya ikut nempel hidung. Kalau misalnya sujud nggak nempel hidung, kurang afdol. Berarti pakai masker kemarin sah nggak sholatnya? Ya. Sah nggak sholatnya pakai masker kemarin? Sahnya ngomongnya ragu-ragu Pak, yakin? Ya nilai ta'alanya. Ya Allah alam ya. Ya hukumnya kan sunnah. Yang wajib itu kening ya. Ketika pakai masker tetap sah karena itu bukan wajib. Apalagi ada hajat kita kan. Waktu itu kan orang corona. Nah, jadi ada kan sebagian mohon maaf karena ada sebagian itu yang pemahamannya nggak sah pakai masker sholat. Ya saya pernah dengar sendiri maksudnya gitu ya. Makanya saya kasih pancingan kayak gini ya supaya kita berpikir bahwasanya jangan salah paham. Hidung itu sunnah ditempelkan juga ya. Seumpama tidak, misalnya Anda pakai masker kemarin kan, ya berarti sholat kita tetap sah begitu ya. Saya ulangi lagi tadi pertanyaan yang pertamanya masalah ngejam tadi makruh ya, makruh. Ya. Kemudian yang kedua masalah bacaan setelah tahiyat akhir. Ada doa di situ yang dianjurkan Nabi itu Allah minta perlindungan dari neraka, minta perlindungan dari azab kubur, minta perlindungan dari fitnah dunia hidup dan mati, minta perlindungan dari fitnah Al-Masih Dajjal. Dajjal itu digelar Al-Masih juga. Nabi Isa digelar Al-Masih juga, sama-sama Al-Masih. Kok bisa? Nah, kalau secara arti Al-Masih itu kayak pelancong gitu artinya ya. Nabi Isa melancongnya untuk dakwah, mengajak orang kepada Allah. Al-Masih melancongnya untuk menyesatkan manusia dari Allah. Ya kan? Nah, itu sama-sama Al-Masih. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah dari empat ini. Itu anjuran dari Nabi. Maka kita disunahkan membaca itu. Seumpama tidak, kita boleh berdoa panjang di terakhir itu selama yang kita mampu. Karena itu termasuk bagian tempatnya di ijabahnya doa. Maka boleh tadi kita misal melanjutkan tuh. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Misal kita tambah itu boleh. Atau kita mau tambahin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh? Boleh. Tapi kalau jadi imam jangan panjang-panjang tambahannya. Ya kasihan makmumnya. Ya. Ya, jadi kalau jadi imam ya sedang-sedang aja. Paling tidak yang 4 tadi jangan tinggal. Kalau saya yang ini saya pakai terus walaupun jadi imam. Jadi ya nggak apa-apa sekali-sekali ya. Misalnya orang baru yang dengar agak lama ini imamnya gitu ya. Ya supaya nggak tahu bahwasanya di sana ada sunnah berdoa lebih lama. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah.